Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Miftahur Rahmah, Fauzi Iqbal, Nani Indriani, Nurmah Hidayah akan mempresentasikan tentang pajak atas pelajar, peserta pemagang, guru, dan juga peneliti. Hak pengenaan pajak. Hak pemajakan atas penghasilan pelajar dan pemegang diatur demikian sebagaimana diatur pada pasal 20 OECD model yang dinyatakan sebagai berikut. Pembayaran yang diterima oleh pelajar atau pemagang yang merupakan penduduk atau segera sebelum mengunjungi suatu negara merupakan penduduk negara lainnya dan berada di negara yang disebut pertama, yaitu negara sumber, semata-mata untuk keperluan hidup, mengikuti pendidikan atau latihan, tidak akan dikenakan pajak di negara itu. Dengan demikian, tidak ada pemajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh pelajar atau pemagang baik di negara domisili atau di negara sumber, sehingga pasal ini merupakan pembatasan hak pemajakan bagi negara-negara persetujuan. Sejalan dengan hal itu, terkait dengan status kependudukan mahasiswa atau pemagang dimaksud dalam rumusan tersebut, sebelum mengunjungi tempat pendidikan, para mahasiswa atau pemagang merupakan penduduk domisili. Demikian pula dengan penegasan pembatasan yang dimaksud menurut Surahmat, walau ada kemungkinan negara sumber dianggap penduduk, kemungkinan adanya kependudukan rangkap di negara sumber dapat dipastikan tidak ada terjadi hal demikian. Juga perlu diketahui bahwasannya pembayaran yang dimaksud harus berasal dari negara sumber pendidikan. Baik, selanjutnya beasiswa yang diperoleh dari luar negeri tempat pendidikan. Beasiswa ialah pemberian berwujud bantuan finansial yang diserahkan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa bisa diberikan oleh badan pemerintah, industri, atau yayasan. Beasiswa luar negeri umumnya dibiayai oleh pemerintah negara terkait. Adapun tujuan dari pemberian beasiswa ini antara lain untuk membantu para anak didik atau mahasiswa agar bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang hendak dikuasai. Terpenting bagi yang memiliki masalah dalam keadaan pembiayaan. Yang kedua, mewujudkan pemerataan suatu ilmu pengetahuan atau pendidikan kepada setiap orang yang menginginkan. Memang kita memiliki hak untuk belajar agar memperoleh ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal hidup di kemudian hari. Akan tetapi untuk memperoleh suatu ilmu terkadang kita harus mengeluarkan dana. Yang ketiga, mewujudkan generasi yang lebih pintar dan cerdas. Karena atas terdapatnya dukungan beasiswa ini, maka seorang terpenting kaum muda bisa memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan baik jenjang yang lebih tinggi. Dari sini bekal terwujud sumber daya orang baru yang lebih bisa menjawab tantangan zaman yang terus maju ini. Yang keempat, menambah kesejahteraan. Setelah terwujud sumber daya orang baru yang cerdas, diharapkan mereka ini bisa memberi dukungan melalui gagasan dan ilmu pengetahuan yang sudah diperolehnya kala melaksanakan masa pendidikan. Karena ilmu pengetahuan tersebut bisa diimplementasikan dalam masyarakat atas tujuan untuk memajukan mereka sehingga kemakmuran dan kesejahteraan lebih mudah dicapai. Beasiswa berdasarkan sumber pembiayaan atau pihak penyedia antara lain. Yang pertama, beasiswa dari pemerintah. Yang kedua, beasiswa dari pihak swasta. Yang ketiga, beasiswa dari negara maju atau donor. Yang keempat, beasiswa dari komunitas, organisasi atau yayasan. Yang kelima, beasiswa perguruan tinggi.
Jika pembayaran beasiswa diperoleh dari luar negeri tempat siswa melakukan pendidikan, misal beasiswa diperoleh dari negara di mana siswa melakukan pendidikan dan pelatihan, maka pembayaran tersebut dianggap penghasilan lain-lain atau other income yang tunduk pada pasal 21 OECD model. Contohnya yaitu masih soal yang sama, Mr. A adalah penduduk negara A mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut di sebuah universitas di negara B. Setiap bulan, Mr. A memperoleh pembayaran beasiswa dari lembaga pendidikan C yang merupakan penduduk negara A. Di samping itu juga memperoleh beasiswa dari lembaga pendidikan D yang merupakan penduduk negara B. Dalam kasus ini, atas pembayaran beasiswa yang diperoleh dari lembaga pendidikan D di negara B dianggap penghasilan lain-lain, maka akan dikenakan pajak sesuai pasal 21. Sementara itu, beasiswa yang diperoleh dari lembaga pendidikan C tidak dikenakan pajak. Hak pemajakan atas penghasilan guru dan peneliti. Pada dasarnya, ketentuan mengenai pemajakan atas penghasilan akademisi tidak terdapat dalam OECD model dan UN model. Namun, berbeda dengan OECD model dan UN model, ASEAN model telah memiliki pasal yang secara khusus mengatur pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh dosen dan peneliti, yaitu melalui pasal 21. Berdasarkan rumusan pasal 21 ASEAN model, ketentuan pemajakan penghasilan dosen dan peneliti dalam pasal ini berlaku apabila beberapa persyaratan terpenuhi. Di antaranya, sebelum melakukan kunjungan ke negara sumber sehubungan dengan adanya undangan dari universitas, sekolah, atau institusi pendidikan yang sejenis, individu tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri di negara asalnya. Kemudian, individu tersebut juga hadir di negara tempat bekerja atau negara sumber tidak lebih dari periode 2 tahun. Dan individu tersebut hadir di negara tempat bekerja atau negara sumber semata-mata untuk tujuan mengajar dan atau penelitian. Jadi, mengenai 3 persyaratan di atas, apabila telah terpenuhi, maka pembayaran atas kegiatan mengajar dan atau penelitian dibebaskan pajaknya di negara tempat bekerja atau negara sumber dan dipajaki di negara asalnya atau negara domisili. Berikut kami sajikan contoh pemajakan atas penghasilan guru dan peneliti. Mr. A, penduduk negara A, bekerja sebagai dosen dan peneliti senior pada sebuah universitas di negara A. Pada suatu masa, universitas di negara A tempat dosen tersebut mengajar menugaskannya untuk melakukan sebuah kajian studi banding di negara B selama 1 bulan. Atas penugasan ini, Mr. A memperoleh imbalan dari universitas tempat ia bekerja di negara A. Untuk kasus tersebut, maka imbalan yang diterima Mr. A dari kampusnya di negara A tidak akan dikenakan pajak di negara B, karena imbalan tersebut bukan bersumber dari negara B. Dan penugasannya hanya berlangsung selama 1 bulan, yang tidak lebih dari 2 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.